Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Setelah beberapa bulan Abdikos tidak update di channel Otakos karena copyright, kini Abdikos kembali dengan rangkuman pembahasan seluruh arc perburuan Master Tengen oleh Kenjaku. Yap, terakhir kali Abdikos update pembahasan di channel ini adalah berakhirnya arc koloni Sakurajima, di mana Maki berhasil mengalahkan kutukan Naoya dan membangkitkan potensi kekuatan batasan surgawi yang setara Toji Fushiguro. Setelah itu, chapter pindah ke arc perburuan Tengen oleh Kenjaku. Arc tersebut dimulai dari chapter 202 dan berakhir di chapter 208, di mana chapter 208 selain menutup arc perburuan Tengen oleh Kenjaku juga menjadi chapter penutup Jujutsu Kaisen di tahun 2022. Hal ini sangat spesial karena biasanya Shonen Jump mingguan selalu libur 2 minggu, yaitu di minggu akhir dan minggu awal tahun. Tapi untuk kali ini Shonen Jump mingguan tidak libur di minggu akhir dan hanya libur di minggu awal tahun. Jadi chapter 208 ini benar-benar penutup akhir tahun yang sangat-sangat spesial. Setidaknya inilah beberapa hal menarik yang bisa Abdikos rangkum dari arc perburuan Tengen oleh Kenjaku. Check it bro. Pertama, judul arc. Seperti biasa, GG Akutami selalu memberikan judul simple di tiap arc Jujutsu Kaisen, seperti arc Insiden Shibuya part 1 sampai 53, arc Koloni Tokyo 1 part 1 sampai 13, arc Koloni Sendai part 1 sampai 7 dan lain-lain. Judul arc perburuan Tengen masih sama simpelnya, yaitu Darah dan Minyak part 1 sampai 3 dan juga Bintang dan Minyak part 1 sampai 4. Darah dan Minyak sendiri merujuk pada pertarungan Choso dan Kenjaku, di mana Darah melambangkan Choso yang memakai teknik darah dan juga terikat hubungan darah dengan saudara-saudaranya, sementara Minyak merujuk pada Kenjaku. Berikutnya di judul Bintang dan Minyak merujuk pada pertarungan Tengen dan Yuki melawan Kenjaku, di mana Tengen dan Yuki dilambangkan sebagai bintang karena keduanya sama-sama berhubungan dengan bintang. Yuki adalah mantan wadah plasma bintang, sementara Tengen bermarkas di makam bintang. Yang menarik adalah kenapa Kenjaku dilambangkan dengan minyak. Jawabannya masih misterius, namun kemungkinan merujuk betapa liciknya Kenjaku dalam mempersiapkan strateginya, termasuk bagaimana Kenjaku di arc ini berkali-kali lolos dari kematian. Kedua, hal-hal penting yang terungkap dalam arc. Di arc ini terungkap beberapa hal penting seperti Yuki Tsukumo yang ternyata adalah mantan wadah plasma bintang. Entah bagaimana hal ini bisa terjadi mengingat penggabungan Master Tengen dengan wadah plasma bintang berarti wadah tersebut akan menyatu dengan Tengen dan hidup abadi sebagai bagian dari Tengen. Tapi kenapa Yuki masih hidup? Apakah Yuki hanya wadah sementara atau wadah yang gagal bergabung dengan Tengen? Semuanya masih misteri. Kemudian juga diungkap kalau untuk menuju ke makam bintang, seseorang harus melewati 4 tahapan. Yang pertama tentu saja lolos dari barir penghalang di SMA Jujutsu, kedua masuk gudang bawah tanah di SMA Jujutsu, ketiga adalah bagian paling sulit, yaitu melewati labirin yang terdiri dari ribuan pintu, di mana di tiap ruangan dari pintu terdapat barir sunyata, yaitu barir kekosongan yang berisi informasi sejenis yang tak terbatas. Mereka yang telah memasuki pintu ruangan akan terjebak dalam barir sunyata yang tak terbatas, kecuali orang itu punya teknik dengan konsep di luar nalar seperti Bombaye milik Yuki atau Hollow Purple milik Gojo. Maka orang tersebut bisa memecah ruangan barir sunyata untuk menemukan aula makam bintang yang ada di tingkatan keempat. Seseorang yang memang ahli barir seperti Kenjaku bisa memodifikasi barir sunyata milik Tengen sesuka hati, seperti menjadikannya ruangan bioskop, tapi tetap pengendali barir sunyata adalah Tengen. Kalau Tengen mau, dia dengan mudah bisa membongkar barir Kenjaku, termasuk membongkar domain expansion yang dikeluarkan dalam barir sunyata. Ketiga, pertarungan Choso versus Kenjaku. Di sini Choso bertarung demi ibunya yang telah disakiti Norito Shikamo dalam kurung Kenjaku, dan juga demi saudara-saudaranya yang telah dimanfaatkan Kenjaku. Strategi Choso di pertarungan ini simple, yaitu dia menjadi penyerang pertama untuk mengetahui teknik kutukan Kenjaku, lalu berpura-pura kalah untuk nantinya kembali sebagai penyerang tambahan saat Kenjaku agak melemah setelah mengeluarkan perluasan domain yang akan dibongkar Tengen. Tanggal 16 November 2018, tepat jam 12 siang, Kenjaku mulai memasuki salah satu ruangan barir sunyata Master Tengen. Di sana sudah ada Choso yang bersiap menghadapinya. Namun sebelum bertarung, Kenjaku mengajak Choso melihat akhir dari Jepang jika sampai dia, Yuki dan Tengen kalah dari pertarungan ini, yaitu Kenjaku
ingin melihat bentuk akhir dari para manusia ketika mereka dipaksa bergabung dengan Master Tengen. Apakah menjadi monster besar yang menakutkan atau justru menjadi wujud bodoh yang akan membuat Kenjaku tertawa? Choso tidak mempedulikan hal ini dan langsung menyerang Kenjaku dengan teknik laser darah. Kenjaku dengan cepat mampu menghindarinya lalu membalasnya dengan melempar para roh kutukan. Namun Choso menyabetkan piercing blood sehingga menghancurkan para roh kutukan Kenjaku. Namun lagi-lagi Kenjaku berhasil menghindarinya. Kali ini Kenjaku menggunakan roh kutukan yang lebih banyak, namun berhasil dibasmi Choso dengan supernova. Ledakan supernova mengalihkan pandangan Choso yang akhirnya membuat Kenjaku berhasil menyusup dan memberikan serangan jarak dekat pada Choso. Choso yang berhasil dipukul Kenjaku sempat menaruh granat supernova di dekat Kenjaku yang akhirnya meledak. Namun lagi-lagi Kenjaku berhasil selamat berkat kutukan yang dia gunakan sebagai tameng. Kenjaku mulai memprovokasi Choso dengan membawa Mbao Yuji. Choso yang emosi melancarkan teknik laser darah, namun ya lagi-lagi berhasil dihindari Kenjaku. Dan ternyata provokasi tersebut hanyalah pengalih perhatian, di mana dari bawah ada roh kutukan kelas rendah yang menahan pergerakan kaki Choso. Kenjaku menggunakan kesempatan ini untuk membogem Choso lalu menginjak wajahnya. Choso yang marah kemudian memegang kaki Kenjaku, namun Kenjaku menggunakan serangan kutukan kelas rendah yang sangat banyak untuk menghantam Choso. Hasilnya Choso terpental dan pingsan. Kenjaku merasa kalau dirinya telah menang, namun ternyata Choso kembali bangkit. Kali ini membawa semangat dari saudara-saudaranya, yaitu Choso memodifikasi teknik darahnya untuk menirukan teknik yang hampir mirip seperti saudara-saudaranya, seperti kekuatan sayap raja dari Eso. Dia bergerak cepat dengan kekuatan ini, bahkan darahnya juga bisa bergerak memburu Kenjaku layaknya teknik Eso. Namun Kenjaku terus bisa menghindari serangan ini dengan menggunakan kutukan yang bisa terbang, bahkan sesekali membalas Choso mode Eso dengan roh kutukan tingkat rendah. Kenjaku mulai meremehkan Choso, namun tiba-tiba Choso menggunakan teknik Kechizu, yaitu bisa melepas tangannya yang masih terhubung dengan darah. Dia pun membanting Kenjaku lalu dengan cepat bergerak untuk meninjunya dengan teknik tinju kuat milik Yuji. Namun ya lagi-lagi Kenjaku berhasil menahan serangan tersebut dengan roh kutukan. Choso tidak menghentikan serangan, dia kembali menggunakan teknik Eso untuk memburu Kenjaku dengan teknik darah. Kenjaku pun kembali meremehkan Choso karena serangan tersebut berhasil dia hindari sebelumnya. Namun ternyata teknik darah Eso hanyalah pengalih perhatian untuk melemparkan teknik darah andalan Choso, yaitu supernova. Kenjaku pun berada di jangkauan supernova dua arah dari jarak yang cukup dekat. Mustahil untuk menghindari serangan ini, namun tiba-tiba supernova Choso ditarik ke bawah oleh gravitasi yang akhirnya hanya merusak sisi aman Kenjaku. Yap, Kenjaku menggunakan teknik dia yang lain, yaitu gravitasi. Dari sinilah Yuki muncul untuk menggantikan Choso yang berhasil membongkar teknik lain dari Kenjaku. Keempat, pertarungan Yuki versus Kenjaku. Sesuai dengan strategi awal dengan Yuki, Tengen mengirim Choso keluar dari barir sunyata untuk berpura-pura sudah kalah. Kini giliran Yuki yang menghadapi Kenjaku. Dia bertarung dengan Shikigami Garuda dan teknik masa virtual, yaitu sebuah masa yang tidak bisa dijelaskan baik secara semantik maupun pragmatik, alias teknik di luar nalar. Lebih mudahnya, sebut saja teknik Yuki dengan berat virtual. Berat yang efek tempurnya ada, tapi wujud beratnya tidak ada karena memang berat virtual berasal dari energi kutukan. Jadi ketika dipakai menyerang, maka efek beratnya akan tampak, tapi tubuh Yuki dan Garuda sama sekali tidak mewujudkan berat tersebut, sehingga Yuki tetap bisa bergerak dengan cepat dan Garuda tetap bisa digunakan sebagai senjata yang ringan. Kenjaku tanpa basa-basi langsung mengeluarkan roh kutukan kelas spesial Ganesha, namun Yuki dengan cepat menghancurkannya dengan Garuda yang telah dibentuk bola dan ditendangkan ke arah Ganesha. Yuki kemudian memukul Kenjaku dengan berat virtual. Pukulan ini sangat kuat sampai memotong tangan Kenjaku dan mementalkannya hingga keluar barir sunyata. Barir yang harusnya bersifat tak terbatas tapi bisa dijebol oleh teknik di luar nalar milik Yuki Tsukumo. Kenjaku merasa kalau dia tidak bisa menghadapi Yuki hanya dengan roh kutukan biasa karena kelas spesial saja bisa dibantai Yuki dengan semudah itu. Kenjaku pun langsung mengeluarkan domain expansion all enveloping Garbadatu. Dari sinilah Tengen mengambil peran vital dari strategi, yaitu membongkar paksa domain expansion Kenjaku. Yuki sendiri mencoba menahan serangan Kenjaku dengan simple domain dalam 10 detik ke depan agar Tengen bisa sukses membongkar paksa domain Kenjaku tanpa diketahui. Namun Tengen mengalami sedikit kesulitan karena domain Kenjaku ternyata tanpa barir penutup alias mirip domain Sukuna. Jadilah Tengen membutuhkan lebih banyak waktu
untuk membongkar paksa domainnya. Tengen memanfaatkan kerusakan yang diterima Simple Domain Yuki saat beradu dengan domain Kenjaku untuk mengetahui bagian luar barir yang transparan. Dan ya, pada akhirnya waktu 10 detik Yuki habis, Kenjaku menghempaskan Yuki sekaligus menghancurkan seluruh Simple domainnya. Tidak berselang lama, Tengen berhasil membongkar paksa domain Kenjaku dan memindahkannya ke ruangan barir Sunyata yang lain. Kenjaku merasa sudah menang. Setelah melihat Yuki yang tergeletak, dia sempat mengalihkan perhatiannya dari Yuki. Namun akhirnya Kenjaku sadar kalau Shikigami Garuda belum menghilang, yang itu artinya Yuki masih hidup. Dan benar saja, Garuda dan Yuki langsung memberikan serangan beruntun pada Kenjaku yang kesulitan menggunakan teknik kutukannya karena habis menggunakan domain expansion. Di sini Kenjaku benar-benar dibabat habis oleh Yuki dan Garuda. Bahkan Kenjaku kesulitan keluar dari cengkeraman Garuda. Dan saat Yuki terus memberikan serangan telak pada Kenjaku, tiba-tiba dia langsung muntah darah. Yap, Yuki sudah mencapai batas fisiknya. Kenjaku kembali tertawa karena Yuki lebih memilih menyerangnya daripada menggunakan teknik kutukan kembali. Namun tawa Kenjaku kembali dikejutkan dengan kehadiran Choso yang kembali dengan teknik darah bersiap menghabisi Kenjaku. Kenjaku mencoba menghindar namun gagal karena Yuki menambah masa virtual Garuda yang mencengkeram Kenjaku, sehingga rasanya Kenjaku seperti menanggung beban super berat. Choso pun menembakkan laser darah tepat di kepala Kenjaku. Namun Kenjaku berhasil meminimalisir dampak serangan Choso dengan memutar kepalanya sendiri. Ini adalah teknik bertahan hidup paling krusial untuk Kenjaku. Melihat ini, Yuki langsung sadar kalau Kenjaku sudah di titik kritis untuk bisa dikalahkan. Buktinya dia sampai repot-repot memutar kepalanya sendiri. Yuki dan Choso pun langsung memberikan serangan telak pada Kenjaku. Namun serangan-serangan tersebut tidak cukup kuat untuk membunuh Kenjaku karena Yuki dalam keadaan terluka parah. Pada akhirnya Yuki memutuskan untuk menggunakan teknik kutukan kembali, yang itu berarti teknik berat virtual untuk sementara waktu tidak aktif. Dan Kenjaku memanfaatkan kesempatan ini untuk kabur dari Garuda. Tidak ingin berlama-lama, Yuki langsung menyerang dengan sabetan Garuda. Sementara Choso dengan Piercing Blood. Kenjaku sendiri hanya fokus menghindar dari serangan brutal keduanya karena teknik kutukannya yang belum pulih. Pada akhirnya Kenjaku berada di jarak serang mereka berdua. Namun sayang, teknik kutukan gravitasi milik Kenjaku telah kembali. Choso dan Garuda pun langsung dihempaskan ke tanah. Anehnya, Yuki masih terbebas. Disinilah Yuki mengetahui kalau teknik gravitasi Kenjaku punya jarak serang dan juga interval waktu selama 6 detik sebelum akhirnya bisa digunakan lagi. Nah, dalam 6 detik inilah Yuki menyerang habis-habisan Kenjaku. Tentu saja Kenjaku tidak bisa menggunakan gravitasi. Dia memilih menggunakan kutukan untuk bertahan, namun bisa dibantai Yuki dengan mudah. Dan tiba-tiba saja Kenjaku berhasil memegang tangan Yuki lalu menyemburkan mini Uzumaki ke wajahnya. Belum selesai, Kenjaku memunculkan mini Uzumaki di depan perut Yuki lalu menyemburkannya ke perut Yuki hingga perut Yuki berlubang. Choso yang putus asa mencoba menyerang Kenjaku, namun Yuki meminta Tengen untuk menyelamatkan Choso dengan mengirimnya ke luar barir Sunyata yang lain. Kenjaku marah dan memotong tubuh Yuki menjadi dua. Namun pandangan Kenjaku teralihkan oleh Tengen yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Dari sinilah Yuki memanfaatkan kesempatan untuk memegang kaki Kenjaku dan menggunakan seluruh energi kutukan untuk menciptakan berat virtual yang luar biasa besar. Bahkan Yuki mengibaratkan seperti berat bumi yang dikompres menjadi seukuran kelereng. Dan hasilnya adalah Yuki menjadi lubang hitam yang menyerap segalanya. Sebelum kematiannya, Yuki sangat yakin kalau teknik gravitasi Kenjaku hanya ampas di hadapan gravitasi black hole miliknya. Seluruh ruangan Sunyata pun hancur hingga hanya menyisakan makam bintang yang terbuka lebar. Namun ternyata Kenjaku punya plot armor segede gaban. Dia selamat berkat teknik kutukan asli milik Ibu Yuji alias Kaori Itadori, yaitu anti gravitasi. Yap, jadi yang selama ini Kenjaku gunakan adalah teknik anti gravitasi yang dimodifikasi dengan teknik kutukan kembali. Jadi kesannya seperti teknik gravitasi, padahal teknik aslinya adalah teknik anti gravitasi. Kenjaku pun menang. Dia lalu menjemput teman lamanya, yaitu tubuh asli Tengen yang tergeletak di makam bintang. Sungguh pertarungan penutup akhir tahun yang luar biasa epik. Dengan begini, bau-bau ending Jujutsu Kaisen yang rencananya akan berakhir tahun 2023 sepertinya sudah mulai tampak karena Kenjaku sudah berada di tujuan akhirnya untuk menggabungkan seluruh warga Jepang dengan Master Tengen. Jadi seperti apakah wujudnya? Kita nantikan saja. Jangan lupa subscribe channel Otakos dan jangan lupa share video ini. Salam.